semuanya, kembali lagi di podcast SMA Negeri 5 Kupang. Kali ini bersama dengan saya Kerina Taha. Saya tidak sendiri tentunya, kali ini saya ditemani dengan peserta didik baru SMA Negeri 5 Kupang. Kita boleh mungkin kenalan dulu, dimulai ya. Perkenalkan, nama saya Narendra Swiknya, dan saya dari kelas 10A. Oke, Narendra. Next, ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Lady Milan Mateos. Saya dari kelas 10A juga. Oke, 10A. Jadi di sini ada Narendra and Kale. Jadi ini wajah baru nih di podcastnya Smali dari anak kelas 10A. So di sini mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai MPLS yang sebelumnya telah berlangsung dan juga mengenai SMA Negeri 5 Kupang tentunya. So pertanyaan pertama langsung saja, kenapa memilih Smali? Kan ada ya banyak SMA di luar sana. Atau mungkin kayak ada nih SMK dan juga SMA. Dari SMA dan SMK kenapa harus memilih SMA? Dan SMA-nya dari sekian banyak SMA di Kota Kupang, kenapa memilihnya di Smali? Dijawab dulu mungkin dari siapa nih? Oke, Kale, oke silakan. Karena dari banyak guru-guru yang saya tanyakan pada sekolah saya sebelumnya, mereka bilang mendingan Smali. Karena Smali itu sudah sangat maju, bagus. Dan saya sadar dari materi-materinya, guru-gurunya, dan bahkan peraturan-peraturannya itu sudah sangat-sangat bagus. Oke, baik. Jadi ini rekomendasi langsung ya dari guru. Kale sebelumnya di SMP berapa nih Kale? SMP Kristen Citra Bangsa. Oh, di Citra Bangsa. Langsung ya direkomendasikan oleh guru-guru. Mungkin dari Narendra sendiri gimana? Kalau dari saya sih karena pertama rekomendasi dari kakak kelas saya kebetulan ada di sini. Kemudian dari segi orang tua juga memberitahu bahwa chance untuk diterima di PTN itu lebih tinggi di Smali atau di Semansa. Cuma yang lebih chance lebih tinggi katanya di Smali, makanya saya dilihat dari akreditasinya ya A+ gitu. Oke. Ya. Jadi ada rekomendasi dari sekolah, ada juga rekomendasi langsung dari kakak kelas dan juga orang tua pastinya yang mendukung penuh. Selanjutnya, setelah tadi udah ada bisa dikatakan ekspektasi tentang SMA Negeri 5 Kupang. Lalu setelah menjalani dari MPLS hingga saat ini sudah bergabung sebagai peserta didik baru, bagaimana perasaannya? Apa yang diekspektasikan itu sama seperti yang realitanya atau tidak? Narendra, silahkan. Kalau menurut saya sih, sebenarnya saya tidak terlalu patokan ekspektasi yang tinggi-tinggi amat. Ya mungkin karena diberitahu oleh teman-teman, oleh guru bahwa Smali ini bagus, segala macam itu saya jadi punya tinggi, padahal sebaiknya tidak menurut saya. Contoh saja di pelajaran nih. Kan saya sebelumnya kan masih bingung nih tentang logaritma. Dan kemarin kebetulan waktu KBM dijelasin logaritma, jadi saya lebih mengerti. Padahal dulu saya sempat di sekilas di sekolah sebelumnya diajarin, cuma saya belum paham. Kurang paham. Oke, iya, jadi tergantung dari lingkungan pembelajarannya ya, guru-gurunya pun mendukung untuk memahami suatu materi. Dari kalian sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, saya juga sama, tidak ekspektasi banyak-banyak. Cuman ternyata semenjak masuk Smali, saya jadi lebih efisien dalam mengatur waktu saya sendiri, dan juga saya jadi lebih rajin ternyata. Lebih rajin, oke. Next, sebelum masuk ke sini otomatis ada yang namanya MPLS alias masa pengenalan lingkungan sekolah. Dimana kebetulan di sini saya sendiri panitianya yang akan bertanya. Mungkin bisa diceritakan kesan-pesan selama MPLS, mulai dari mungkin materinya seperti apa, kegiatannya berapa hari, mungkin bisa diceritakan supaya mungkin video ini bisa saja ditonton oleh adik-adik yang nanti akan masuk juga di sini ya, supaya bisa lebih tahu lagi. Silahkan, siapa saja? Oke, Kale, silahkan. Oke, untuk berlangsungnya itu selama 3 hari, tidak terlalu lama, dan juga dari hari-hari tersebut mereka memberikan kita istirahat di jam 9. Jadi kalau teman-teman sudah lapar, para OSIS sudah memberikan kita waktu untuk beristirahat juga. Untuk materi-materinya yang saya ingat itu ada anti-bullying, dari pengenalan jati diri, dan juga sampai pengenalan gedung-gedung di Smali agar kita tidak kebingungan. Sarana prasarana. Yes. Ya. Dari Narendra, ada mungkin tambahan? Mungkin sebenarnya sama ya, cuma ada sedikit tambahan di bagian untuk pengenalan. Ini yang menariknya, soalnya selama saya sekolah sebelumnya di SMP gak pernah tuh disuruh minta tanda tangannya para guru. Nah, itu makanya hal yang menarik menurut saya di SMA. Jadi fun fact guys, jadi di sini tuh di SMA Negeri 5 Kupang ketika MPLS di masa yang tahun ini dan juga di masa-masa sebelumnya, di masanya kakak, waktu itu diminta untuk mintain tanda tangan guru. Kalau yang masa sekarang kan dikasih
batas minimal 25 untuk guru dan juga 25 untuk panitia. Kalau masanya kakak waktu itu disuruh mintanya tuh keseluruhan gitu. Jadi benar waktu itu tuh masuk di ruangan Wakasek ya, di bagian wakil kesiswaan, wakil kurikulum segala macam, benar-benar full. Terus ditanyain, emangnya tahu nama saya siapa gitu, emangnya tahu nama saya siapa. Jadi itu tuh otomatis langsung harus nanya dulu gini-gini segala macam. Jadi itu maunya biar tujuannya tuh lebih mengenal bapak ibu guru kan, biar ke depan-depannya kalau lewat ya bisa saling tegur sapa gitu. Selanjutnya, kalau berbicara mengenai mapel, tadi sempat disinggung mengenai logaritma. Kalau untuk dari Kak sendiri, Kak itu hobinya di bagian sosial, sosiologi, hobi juga di hitung-hitungan ekonomi. Jadi ketika nanti di pemilihan jurusan kelas 11 ya, tentunya itu akan dibagi berdasarkan peminatan mata pelajaran masing-masing. Jadi di sini dari Kale dan juga Narendra sendiri yang sekarang menempati kelas 10A, kira-kira nanti udah ada pikiran belum? Kira-kira nanti dimasuknya di IPA atau IPS, dan kira-kira mapel mana sih, mata pelajaran mana yang paling kalian minati, dan pasti ada alasannya dong. Silahkan. Oke. Kalau dari saya sendiri sudah kepikiran untuk masuk ke jurusan IPA. Kelihatan. Oke. Untuk mapelnya biologi. Biologi, aha. Alasannya sih sebenarnya karena kan kedokteran kan tentang biologi juga. Makanya itu saya pilih ke biologi. Oke, biologi. Oke. Kalau Kale? Kalau saya sendiri mau masuknya ke IPA, tapi pelajaran yang saya minati itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya. Karena dari kecil, kakak tahu Kung? Nah, Kung saya sudah ajar saya bahasa Inggris dari saya kecil, jadi ya sudah memang paham. Suka. Ya, paham, oke. Jadi emang ikuti apa yang emang ada nanti untuk di masa depannya, mau dicita-cita apa. Kayak Narendra emang sukanya karena tujuannya emang ke kedokteran, dan juga kalau dari kalian sendiri karena emang udah dilatih dari kecil ya, jadi bukan sesuatu yang asing lagi gitu ya mungkin. Selanjutnya untuk tadi dari mata pelajaran di sini berbicara mengenai kegiatan tambahannya atau ekskul di sekolah, ekskul di SMA 5 itu ada banyak ya. Dan di hari terakhir pada saat FLS juga sudah dikenalkan langsung untuk bidang-bidang dari bidang-bidang kesenian. Setelah itu dari bidang-bidang lainnya juga sudah sempat nanti akan langsung dikonfirmasi lagi oleh kakak-kakak dari tiap ekskul. So mungkin dari keduanya, ekskul yang paling diminati, udah ada bayangan belum? Nanti di sini masuknya mau geluti di ekskul mana untuk kegiatan tambahannya? Kalau saya sendiri, saya minatnya tuh di band, karena saya bisa main gitar listrik dan juga main bass. Keren, oke. Gitar listrik dan bass. Kalau Narendra? PMR, Kak. PMR, oke. Soalnya kan sebelumnya kan saya mention ini kedokteran, saya mau masuknya. Dan yang saya tahu tentang PMR kan saling menolong, kemudian ada tentang kedokterannya walaupun sedikit. Iya. Berkaitan ya dengan yang kedepannya. Oke, selanjutnya sekolah ini kan ada jadwal pembelajaran ya. Apakah jadwal pembelajaran di rumah itu, misalnya ketika teman-teman sudah belajar di sekolah, apakah nanti ketika pulang kembali ke sekolah teman-teman akan refresh lagi kembali materi yang telah diberikan, akan mempelajari lagi kembali, atau metode pembelajarannya teman-teman seperti apa? Contoh kalau Kak sendiri, Kak otomatis mengulangi ya materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dipelajari lagi di rumah dengan cara Kakak sendiri. Misalnya Kakak metode pembelajarannya kinestetik, harus gerak, harus banyak ngomong, belajarnya harus ngomong lantang, lihat muka sendiri di kaca gitu kan, kayak agak gimana gitu, tapi ya emang belajarnya gitu, jadi harus diulangin kembali. Kalau Narendra sama Kale gimana? Mesti auditori atau bagaimana? Kalau saya sih memang pulang sekolah, istirahat sebentar dan belajar. Pelajarannya yang saya belajar itu ya refreshing materi, mungkin materi kedepannya mungkin. Itu sih, sama palingan di waktu habis maghrib itu yang baru saya full belajar. Iya. Oke. Jadi belajar juga untuk materi kedepannya biar udah ada bayangan gitu ya. Kalau saya sendiri itu saya baca ulang materinya juga seperti refresh materi yang sudah disampaikan oleh guru. Karena kalau kita tidak mengembangkan ilmu yang guru-guru telah kasih, maka ilmu kita tetap stay di situ. Jadi kita harus tetap belajar terus. Iya. Kalau kata Ibu Lin biasanya itu Ibu tahu kalian pada saat pulang itu tidurnya sama HP bukan sama buku, jadi udah pasti hilang mata pelajaran yang dikasih gitu kan. Nah terus di sini kita kan udah masuk di era digitalisasi yang sangat-sangat amat berkembang pesat ya, dan dimana pasti main games gitu-gitu kan. Bukan cuma games deh, ada K-pop juga, mungkin tertarik gitu. Mungkin dari kalian sendiri dari apa ada nggak sih
dampak positif atau dampak negatif yang kalian rasain dari tawaran-tawaran menarik yang ada itu, mulai dari K-pop, game atau lain sebagainya. Silakan. Kalau untuk saya, positifnya itu kita dapat mempunyai banyak-banyak hobi yang baru. Tapi untuk negatifnya, teman-teman tahu sendiri, kita bisa mencari informasi yang tidak baik. Iya. Bahkan kita dapat membuka situs-situs online yang tidak baik seperti judi online dan sebagainya. Baik. Kalau dari Narendra, mungkin hobinya games atau apa yang molor waktunya jadinya? Saya sih nggak main game ya Oh iya, kebanyakan. siap, baik. Untuk dampak positifnya sih banyak. Misal kalau sekarang kan Mobile Legends tinggal Ya, kan bisa melatih kekompakan, strategi. tim ya. Iya. Cuma ya dampak negatifnya ya marah-marah, toksik. Bahasa-bahasanya udah ada yang keluar yang gak baik gitu ya. Iya, Kak. Oke. Selanjutnya, apakah ada prestasi di SMP? Mungkin di sini masuknya dari jalur apa nih? Prestasi atau non prestasi, non akademik? Kalau saya dari pakai nilai. Pakai Jadi, nilai, ya, prestasi. pakai prestasi. Baik. Di SMP Citra Bangsa, prestasinya apa aja? Mungkin sering ikut lomba mungkin? Kalau saya dulu sering ikut lomba bahasa Inggris, cuman ya memang tidak sampai final atau begitu juga. Setidaknya berpartisipasi ya guys ya. Oke. Narendra? Kalau saya masuk ke sini pakai zonasi. Zonasi, oke. Untuk prestasi saya pernah di SMP kalau tidak salah 2 kali ikut, Kak. Yang pertama IPA, yang kedua ini biologi. Olimpiade OSN. Iya, Kak. Oh, iya. Bukan OSN, ini dari Denpasar Mengajar sama dari iya, tahu. Oh iya, jadi akademik ya, rata-rata akademik ya di sini. Selanjutnya, pesan untuk teman-teman milenial di luar sana yang nonton atau mungkin sesama teman-teman sekolah. Boleh, silakan. Untuk kedepannya di masa digitalisasi ini seperti apa? Karena saya tahu teman-teman seumuran saya itu krisis dalam percaya diri, jadi untuk kata-kata saya yaitu, dengan percaya diri, kamu telah menang sebelum memulai. Oke, luar biasa. Narendra? Kalau dari saya sih, janganlah kita bosan untuk membaca buku. Karena buku kan sumber pengetahuan juga, Kak. Iya, siap. Kata-kata motivasi yang sungguh luar biasa. Dan yang terakhir penutupannya, satu kata untuk Smanli. Siapa duluan nih? Ladies first deh. Kami sama-sama. Oke, silahkan. Sudah ada persiapan guys. Oke, silahkan. Satu kata untuk Smanli. Satu kata untuk Smanli, mantap. Oke, Smanli mantap. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, baik teman-teman semua, mungkin sekedar itu saja perbincangan singkat dari kami kali ini. Dan untuk Narendra dan Kale, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasinya. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Mandiri selanjutnya. See you!